Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ahadukum ila safarin falyu'ti ikhwanahu fa inna Allah ja'ilun fi du'a'ihil barakah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kita mau keluar dari rumah, mau musafir, mau perjalanan, sebaiknya pamitan sama keluarga, pamitan sama saudara-saudara, pamitan sama tetangga, pamitan ketika ketemu dengan orang. Kenapa? Ketika pamitan Pak pasti didoain kita. Pak, saya mau berangkat ya. Oh ya udah, hati-hati. Doain nggak? Doain. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Pak. Kata Nabi, fa inna Allah ja'ilun fi du'a'ihil barakah. Doanya dijadikan doa dari saudara kita itu membawa keberkahan untuk kita, membawa keberkahan dalam perjalanannya, membawa keberkahan dalam urusannya, membawa keberkahan ketika kita sukses dalam urusan ketika kita keluar dari rumah. Artinya hendaknya kalau kita mau keluar rumah sebaiknya pamitan. Yang pertama didoakan, yang kedua akan menimbulkan suatu hikmah sehingga keluarga itu nggak menunggu, nggak mencari. Coba kalau tiba-tiba kita hilang, kan mencari namanya. Atau kalau enggak, kenapa kita harus pamitan? Yang pertama karena didoakan, yang kedua kita ditungguin. Oh itu kan lagi keluar ke sana, kita tungguin ya. Tapi kalau nggak tungguin, ini kemana nih orang nggak tungguin? Udah nggak usah ditungguin, kan begitu. Artinya apa? Jadi hikmahnya banyak. Ketika kita keluar dari rumah, pamitan sama istri, walaupun cuma ke warung, saya mau berangkat ya ke warung. Oh ya udah Pak, hati-hati. Umpamanya. Tapi kalau tiap hari enggak ya. Tapi setidaknya kenapa? Karena ketika kita melangkah dari rumah, belum tentu umur kita kembali lagi. Belum tentu kita kembali dalam badan hidup. Takutnya jasadnya yang kembali. Ini yang perlu diperhatikan, ini hikmahnya. Ketika kita umpamanya memang tidak ada umur ditakdirkan pada saat itu, Allah cabut umur kita. Ya Allah, tadi masih pamitan, ini anak baik. Coba kalau kita nggak pamitan tiba-tiba mati, ini orang udah nggak pamitan, udah mati gitu. Ya, ini kurang baik. Jadi memang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pasti membawa keberkahan untuk keluarga, untuk kita semua. Yang kedua, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum minal qaumi fa usilahu falyajlis." Apabila kalian masuk, salah seorang kalian masuk ilal qaumi pada suatu kelompok kaum, fausi maka meluaskanlah kepada kaum, falyajlis maka hendaknya kamu duduk. Fa inna ma hiya maka sesungguhnya itu karamatun adalah kemuliaan minallahi taala, dari Allah taala, akramahu untuk memuliakannya biha dengannya, ahuhul muslim saudara muslim. Fa illam yusim, apabila tidak meluaskan lahu bagi ikhwah, bagi kaum falyamdur maka hendaknya kamu melihat usaha tempat yang luas, usaha makanan tempat yang luas, falyajlis maka hendaknya kamu duduk di dalam majlis. Yes. Yang kedua, hadis yang kedua ini ketika kita hadir ke dalam majlis, kemudian sama hak majlis sudah disediakan tempat, maka hendaknya kita duduk di tempat yang sudah disediakan. Tapi kalau umpamanya tidak disediakan tempat khusus, maka hendaknya kita duduk di mana tempat yang kosong. Tempat yang kosong. Jadi tempat yang kosong itulah kita duduk. Tapi kalau memang sudah disediakan umpamanya bagian undangan di sebelah kanan, ya udah jangan ke sebelah kiri. Inilah anjuran. Jadi menempati tempat yang sudah disediakan. Kenapa? Karena itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau kita sudah menyiapkan tempat, kemudian nggak kita tempatin, siapa yang kecewa? Tuan rumah. Kita sudah hormat, kita sudah ingin menghormati, ingin memuliakan, tapi kitanya nggak mau. Tiba yang nggak boleh itu Pak, kita kalau saya ke sana harus sediain tempat yang khusus ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau semua tuan rumah sudah menyediakan tempat, kemudian kita nggak duduk, ini yang yang nggak boleh. Artinya apa? Kalau tempat sudah disediakan, ya udah kita duduk tempat yang sudah kalau memang tidak dipersilakan, maksudnya tidak disediakan tempat khusus, ya udah duduk di mana tempat yang kosong.
Kenapa bahkan kita urus di tempat yang kosong? Karena tempat yang kosong itu apabila tidak ditempati setan duduknya di situ. Makanya di dalam sholat kalau ada ruang kosong, ya udah kita masuk. Kadang-kadang kita sholat sendirian di belakang tanpa naik makmum sendirian, nggak boleh. Bukan nggak sah sholatnya dalam aturan berjemaah, tidak mendapatkan keutamaan daripada berjemaah itu sendiri. Kalau umpamanya di depan full, kita ambil sebelah kanan, yang paling kanan itu tarik ke belakang, getok aja suruh mundur ke belakang supaya jadi teman, tidak sendirian. Begitu caranya, jangan memojok sendirian. Nah itu bukan tidak mendapatkan keutamaan daripada berjemaah. Tapi kalau sudah ada temannya, ya atau di belakang ada satu, ada yang datang belakang satu, jangan kita yang di sini satu, yang di sini satu. Makanya setan yang dibilang masuk dalam shop berjemaah itu apabila cukup untuk satu orang. Dan yang harus rapi itu bahunya, bukan kakinya. Bahu yang tahu sufakum pada tasawuf, berarti bahunya yang dirapikan, bukan kaki. Kalau bahu sudah rapi, kaki pasti rapi. Tapi kalau kaki yang disuruh rapikan, megar. Kan ada kadang-kadang kita di masjid-masjid, kemudian karena kita agak ronggang, kejar sama kakinya. Cariin. Kadang-kadang kita kan risih kalau ditempel-tempelin. Malah mengganggu, nggak menghilangkan keusuhan itu sendiri. Yang sudah tempel itu bahunya suruh lurusin. Kita kembali lagi ke pembahasan bahwa ketika kita hadir ke majlis yang sudah disediakan tempat, duduklah pada tempat yang sudah disediakan. Jangan di tempat yang tidak disediakan. Maka itu termasuk adab daripada majlis. Yang terakhir, idza dakhala dhaif, jika masuk ad-dhaif wa batamu ala qaumi atas satu kaum, dakhala masuk siapa dhaif birizqihi dengan rezekinya. Wa idza kharaja, dan jika keluar siapa dhaif, kharaja maka keluar bi maghfirati dzunubihim, dengan ampunan dosa-dosanya mereka. Yang terakhir, jika ada tamu ke rumah datang, itu tamu membawa keberkahan, karena tamu itu datang bawa dengan rezekinya. Ketika dia pulang, semua tuan rumah yang menerima tamu, semua diampuni dosanya untuk. Makanya ketika kita menemui, hormatin walaupun teman sendiri, tapi jangan diulang-ulang juga. Dan juga kita harus tahu pagi main, sore main, kalau dikasih makanan enak umpamanya itu pemborosan namanya. Artinya ketika ada tamu kita tetap kita hormat. Kenapa? Karena dia datang didampingi oleh malaikat dan dengan rezekinya. Makanya ketika kita datang kadang-kadang dikasih air. Rezeki bukan? Rezeki. Karena rezeki itu Allah mendatangkan, mengatur rezeki bermacam-macam, Pak. Allah kadang-kadang langsung ngasih secara datang sendiri, atau kita yang menjemput. Kalau kita main ke rumah orang berarti kita yang menjemput rezeki itu sendiri. Karena seseorang itu tidak akan mati kecuali rezekinya masih udah habis. Tapi kalau rezekinya udah habis pasti mati. Makanya berapa banyak orang ketika dikasih minum setengah sendok, ketika orang udah sekarat mati. Kenapa? Oh, menunjukkan rezekinya itu yang terakhir. Kalau itu belum diminumkan, nggak akan mati sampai kapanpun. Kenapa? Karena mereka tidak akan mati selama rezekinya masih ada. Hikmahnya daripada tamu, di dalam hadis itu dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyukrim, maka hendaknya memuliakan dhaifahu, akan tamu. Kita hormatin, jangan kita cuekin, kita hormatin, kasih minum, kita temuin dan lain sebagainya, walaupun itu teman sendiri. Yang penting kita menamu juga ada waktunya. Jangan kita tengah malam menamu, itu bukan tamu, kurang ajar namanya. Paham nggak? Jadi ada waktunya, kita menamu itu ada waktunya. Menamu jam 1 malam umpamanya, kan mengganggu orang yang istirahat. Jangan mengganggu orang yang istirahat, itu nggak boleh. Dan tamu, ketika tamu keluar, itu Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Yang terakhir apa, Pak? Ketika ada tamu itu salaman. Jangan kalau ada teman saya sendiri, duduk di situ tuh, kita tiduran. Jangan, salaman dulu. Itu hikmahnya. Kenapa?
ketika kita bersalaman, dzunubu Allah ampuni dosanya, saqatu dzunubahuma baina yadayhi. Karena Allah gugurkan dosanya itu di antara dua tangan. Jadi ketika kita salaman begini, itu Allah kucurkan kayak daun kering kena angin, cucuran. Jadi ketika temu sendiri, ya udah salam. Makanya hikmahnya habis sholat kita salaman di situ. Yang penting habis sholat, hikmahnya itu habis salaman kita sunnah salaman. Kenapa? Supaya dosa-dosa kita berguguran habis tanpa sholat. Mudah-mudahan berkah semuanya yang ada dicatat semoga Allah SWT sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan doa Allah kabulkan hajatnya, mempermuliakan hidupnya dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.